Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, seperti biasa jangan lepas kita mensyukuri keadaan kita masuk ke dalam hulaqul zikir atau raudah min riyadil jannah kata Rasulullah. Maka bersyukurlah kita masuk di dalamnya yang disebutkan itu malaikah mentautkan sayapnya sampai ke arasy dari hulaqul zikir itu. Maka halaqah zikir atau halaqah ilmu pengetahuan, barang siapa masuk di dalamnya, maka beruntunglah. Maka tidak sama sudah barang tentu dengan pada saat ini khususnya, makanya kita harus bersyukur. Orang lain sedang dalam keadaan apa gerangan, sedangkan kita sedang berharap meraih pahala-pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, ini malam kita mengaji, sesungguhnya mengaji tentang Ainul Jama'. Kalau ngedengerin bahasa atau dari buku, orang membaca kitab tentang Ainul Jama' ini agak berbelit-belit atau kemana gerangan larinya ini. Apa gerangan ini? Yang dibicarakan ini tentang apa gerangan? Itulah tasawuf. Tasawuf tidak bisa kita berjalan atau tidak bisa kita hanya membaca di dalam buku lalu menerangkannya kepada orang lain seolah-olah dia orang yang pandai. Baca pun bisa tidak mengerti kalau dia tidak mengalami. Kalau dia tidak mengerti dan tidak merasakan apa gerangan yang ada di dalam seluk-beluk itu. Maka diberi judul Ainul Jama' di situ. Itu berkaitan dengan yang usul dan furu'. Ilmu-ilmu yang pokok dan yang bercabang-cabang. Sudah barang tentu yang pertama saya memberikan ajakan, bukan gagah memperingati, bukanlah mengajak. Berpegang teguhlah kepada syariat. Agar masalah furu' ini tidak acak-acakan dan tidak salah menilai. Baiklah seorang salik bertanya kepada syekhnya. Karena di dalam perjalanan, masalah Ainul Jama' ini begitu tipisnya tentang kedirian dan siapa gerangan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipegang teguh dulu dan disifati dulu oleh kita. Lalu segeralah kita merendah bagai bumi. Ini adalah pokok pangkal sesuatu agar kedirian kita, keakalan kita yang kita miliki, tidak masuk hitungan lah yang tukang baca lah. Termasuk pejalan pun tidak banyak kilah di dalamnya. Tidak banyak menilai tentang keadaan dirinya. Inilah dia tasawuf. Baik. Ainul Jama' di sini. Ada bahasa apa? Kebersatuan. Seperti itu kira-kira. Kebersatuan. Yang mana gerangan yang disebut kebersatuan? Sedangkan hukum-hukum di dalam syariat mana yang pokok, mana yang cabang. Kita berada di mana gerangan? Kadang-kadang tidak disadari bahwa kedirian masih ikut campur. Itu sangat berbahaya. Maka saya katakan tadi, yang utama dulu,
merendah bagai bumi. Baik. Maksum. Maksum itu Nabi Rasulullah maksum, tiada berdosa. Karena keseluruhannya sudah meliputi, ada di dalam kebersatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memakai bahasa, maafkan saya, ini bahasa Indonesia, jadinya kebersatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia bersatu gitu, ngabelegedeg, bahasa orang Banten, ngabelegedeg jadi Gusti Allah jadi jelema? Bukan seperti itu. Allah jadi manusia, bukan. Makhluk adalah makhluk tetap. Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zat laisa kamislihi syai'. Kelasnya, kelas kebersihan, kelas keadaan Nabi khususnya Rasulullah SAW itu maksum. Semuanya sudah berdasarkan keakrabannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hilangnya segala macam keterkaitan dengan diri. Maka kata-katanya, kalau kita melihat barang siapa mantaqaru bilallah, katanya kalau berbicara adalah mulutnya adalah mulutku, kalau memandang matanya adalah mataku. Inilah dia, ainul jama'. Tetapi makhluk tetap makhluk, Allah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, di dalam perjalanan yang seperti itu, Rasulullah maksum, tiada dosa, tapi harus ada kesadaran tentang diri kita untuk membedakan tentang kebersatuan ini, tentang Ainul Jama ini. Kita pendosa besar. Oh, naik darajatnya di dalam tasawuf itu. Ghaflah aja termasuk dosa, dianggapnya besar malah. Lupa, urusan lupa kepada Allah Ta'ala, dianggapnya oleh para ahli tasawuf, para masyaikh itu, ya Allah, ini aku dosa besar, aku barusan sejenak tidak ingat pada Allah Ta'ala. Maka segera berbicara, ya Allah ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, dengan daya jeritnya. Atau masuk ke dalam untuk 2 rakaat. Hati-hati dengan syariat. Tidak melakukan sholat yang waktunya dilarang. Misalnya pada asar. Banyak istighfarnya karena tadi ada ghaflahnya. Lalu dilakukannya di malam hari, saat sebelum tidurnya, dia bermuhasabah. Nah, ini keadaan makhluk seperti kita biasa. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksum, tidak terkait lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Baik. Kelas manusia biasa seperti kita. Kalau Allah berkenan, saya mengatakannya seperti itu. Bila Allah berkenan, karena kita tiadanya berdaya, merendahlah kalian bagai bumi. Itu bahasa saya itu, merendahlah kalian bagai bumi selalu. Dengan memperbanyak peribadatan yang dianjurkan di dalam syariat tadi. Khususnya yang usul tadi. Yang berdasarkan syariat yang ketat. Agar kita tidak terjerumus menjadi zindik di kemudian hari. Dengan mudahnya memaafkan diri sendiri oleh dirinya sendiri. Oh, ini mah nggak apa-apa, ini meringankan dosa-dosa, berbuat dosa yang dilarang di dalam syariat.
karena merasa peribadatannya telah kental. Sahabat sekalian, kedirian masih ada dan syaitan masih kental di dalam hatinya. Oh, Syekh, kalau begitu, apa gerangan yang bersihkan hatimu? Jauhkan kedirian, jauhkan keakuan. Terus dengan banyaknya beribadat, dengan banyaknya zikir-zikir kita yang diberikan, yang diajarkan, dengan kaifiat-kaifiat yang benar, yang itu akan merubah jiwa, merubah hati, yang menjadikan adab lebih indah di alam semesta ini. Sehingga dia menjadi taqarrub ilallah, yang menjadikan kata-katanya bukan mulutnya, tetapi kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan. Harapannya seperti itu. Tapi sudah digambarkannya di dalam hadis qudsi seperti itu. Buang kedirian, terus bersihkan. Riyadah wa mujahadah adalah mutlak dimanapun kita berada. Baik, sudah saya ceritakan tentang yang maksum seperti itu. Dan saya sudah juga berbicara bagaimana kita yang berlumuran dengan dosa-dosa, hidup dan tenggelam di dalam perdosaan-perdosaan. Lalu dengan banyaknya peribadatan tadi, sekali lagi, bila Allah berkenan, biasanya dinaikkan pangkatnya. Sudah mulai dia dosa-dosa besarnya, niat-niat buruknya menjadi mundur. Tidak lagi mengganggunya. Karena daya fikirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menikmati peribadatannya. Tidak banyak memberi maaf kepada badannya sendiri. Oh, letih, malas, nanti aja kalau begitu, diringankan boleh. Wah, ini tidak begitu. Dalam keadaan yang seperti apapun, prinsip tasawuf adalah kekokohan, kesehatan, kekuatan. Itu adalah nomor satu. Terus dalam mujahadah. Rasa yang malas harus disirnakan, dilawan dengan mujahadah. Fisik yang lemah karena sakit, karena uzur, karena tua, harus juga dilawan. Ini adalah pengajian masa lalu. Allah pula itu yang memberikannya, bukan kita berkemampuan. Apabila kita mampu, sudah setua ini, setua saya, masih juga dalam keadaan, oh ini sakit, ini nggak nyaman itu. Dilawan. Itu Allah yang memberikannya. Tidak diaku-akuinya. Ini perjalanan demi perjalanan di dalam peribadatan untuk menuju kebersatuan tadi. Ainul jama'. Kesadaran penuh dia ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain. Dia tiada berarti. Kalau ada yang memuji, hatinya tiada lagi bergerak. Lalu kemudian kalau Allah berkenan mengangkat darajat orang yang seperti itu. Mulailah dosa demi dosa dari yang besar bertambah kecil, yang tidak terasa tadinya juga dianggap tidak berdosa, yang sesungguhnya menurut syariat itu adalah berdosa, tapi karena kebodohan tidak terlihat itu adalah sebuah perdosaan. Tetapi Allah mengangkat darajat dengan memberikan cahayanya. Sehingga, oh ini dosa, ini dosa, ini dosa. Yang orang lain tidak melihat.
bahwa itu pun termasuk dosa dan termasuk penghalang untuk menuju kepada ainul jama'. Ini sudah naik derajatnya, naik makomnya, lain rasanya, lain pikirannya, dan lain adabnya, daya tingkahnya sudah berbeda. Mulai dia tersingkir dosa demi dosa yang besar dan yang kecil, dan dia tidak berbuat dosa lagi. Tuh. Kalau dia sudah tidak berbuat dosa lagi, yang ada adalah sebuah kepatuhan, dan kepatuhan itu pun tidak diakui oleh dirinya. Kalau saya boleh menilai, ya Allah, semoga Allah mengampuni saya berbicara seperti ini. Bolehlah mungkin ada kelas kewalian di situ. Apakah seseorang yang memasuki keadaan itu, dia tahu atau tidak mengerti dia siapa? Ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dengan sebuah tata cara dan tanda-tanda, jelas maupun tidak jelas, diberikan bahwa kedudukanmu itu di situ. Ada juga yang tidak. Sadarkah? Maafkan saya berbicara terlalu jauh. Orang yang memasuki keadaan itu dan beliau seorang auliaillah, sadar dirinya seorang wali atau tidak. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang tahu dan tidak tahu. Bagaimana tentang dirinya? Dia tidak peduli. Bukan itu lagi makannya. Bukan itu lagi makanan hatinya tentang kepedulian siapa dirinya. Saat itu pujian dan cacian menjadi datar. Saat itu, ya Allah, maafkan saya terlalu jauh berbicara. Anggaplah ini sebuah keterangan, sebuah pengetahuan yang saya sendiri ingin tahulah, gitu. Sadar maupun tidak sadar. Atau orang lain menyebutnya. Dia sendiri keadaannya biasa saja. Yang sadar, dia bersembunyi. Padahal sesungguhnya dia ada di dalam kebersatuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datar keadaannya hidup di alam fana ini, di alam musyahadah ini. Semua menjadi tiada berarti di dalam hatinya selain zat Allah semata. Dan itu adalah keadaannya. Disebutkan bahwa aulia illah itu tidak ada rasa takut dan bimbang di dalam hatinya. Memang seperti itu, datar. Lalu apakah pengajian yang seperti ini harus dibicarakan? Lalu apakah dengan berbicara seperti ini juga ada keinginan untuk dikenal-kenal sama orang lain? Tidak, aku hanya memberitakan kepada kalian saja. Anggaplah ini sebuah pengetahuan biasa saja. Tidak untuk orang lain yang bagaimana. Ada yang ditunjuk, orang lain menunjuk. Engkau tuh sesungguhnya wali misalnya. Orang lagi berulang-ulang. Nah, hinta wali. Berulang-ulang, hinta wali. Tidak peduli keadaannya. Udah disebut-sebut seperti apa juga. Karena pikirannya tidak ada ke arah kepangkatan-kepangkatan. Ingin disebut torikohnya sudah tinggi,
aku sudah latifah kesekian, aku memasuki muraqabah, aku bukan, tidak ada lagi itu di dalam hatinya. Selain zat Allah saja dan kebergantungannya sama sekali tidak ada di tempat lain. Atau pengalaman-pengalamannya yang menunjukkan itu. Dan itu pun tidak peduli. Apabila ada seseorang sadar akan dirinya, dia berpangkat yang saya sebutkan tadi, dia langsung bersembunyi. Mengapa seperti itu? Rasa takutnya yang amat sangat terbawa ke arah yang furu' tadi. Rusaknya syariat. Rusak syariat. Dia justru bertambah ketat di sana, orang yang berkedudukan di situ. Apakah dianya bersembunyi dan memang Allah menyembunyikannya pula? Keadaannya seperti itu. Semua yang bergerak, yang berurusan dengan dirinya, maaf, tiada lagi sedikit pun nempel di dalam hatinya, ini adalah hasilku, ini adalah pendapatku. Lalu yang ini diterangkannya kepada orang lain dan diberitakannya dengan bagaimana? Tidak. Saat itu orang-orang yang di dalam di pengajian ini malam tentang Ainul Jama ini datar. Yang ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana dengan manfaat yang ada di dalam syariat? Gerak-geriknya semua pandangannya dan tindakan-tindakannya termasuk yang ada di dalam hatinya manfaat. Untuk alam semesta dan isinya. Untuk siapapun yang pernah bertemu dengannya. Oh, kita pernah mengaji tentang apa? Taharah, tentang Syekh Jordan, kita mengaji tentang Bashar. Ya. Keadaannya seperti itu. Bolehkah orang yang seperti itu keadaannya berbalik? Benar. Adakah sebuah kaifiat hal itu agar aku lebih cepat? Ada di dalam setiap thariqah, para masyaikh atau syekhnya, mursid-mursidnya, membawa para pengikutnya dengan sebuah tata cara, kalau bisa yang paling mudah. Perhatikan di dalam hadis-hadis, ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, mana yang paling dekat dengan kepada Allah Ta'ala dan paling mudah? Kata Rasulullah, zikrullah. Enak betul bahasanya. Apakah sang manusia bertanya atau sahabat itu atau siapa di zaman masa kini sudah tahu itu, membaca itu? Oh, paling dekat kepada Allah, paling mudah zikrullah. Apakah setelah tahu itu dikerjakan? Belum tentu. Karena hati dan badan hidup di alam semesta ini, karena masih hidup di alam musyahadah ini, tarikannya lebih besar kepada apa yang kita lihat dan kita rasakan. Daripada kepada keterangan-keterangan berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan di dalam agama oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecondongan terhadap isi dunia, hanyut kita ke sana. Sudah tahu di dalam hadis tadi, zikrullah orang yang paling dekat. Jalan yang paling dekat dan paling mudah kepada Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala. Zikrullah. Nabi berkata seperti itu.
Tetapi di lain kesempatan, ada lagi seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, mana?" Pertanyaannya sama. Jalan yang paling mudah dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawabnya lain. La taghdab. Jangan marah katanya. Nabi membukakan pintu kepada seorang sahabat yang ini begini dengan gaya dan daya sifat yang dimilikinya, tetapi dengan gaya dan daya sifat yang lain Nabi membukanya dari la taghdab. Jangan marah. Ghadab gitu. Ulah ngambek maneh. Ini dia. Begitu juga para masyayikh. Oh, yang ini begini. Oh, engkau baca saja hauhalah. Oh, yang ini seperti ini. Ah, engkau ini baca. Tidak sama. Ada yang disamakan dari awal. Urusannya adalah agar tertutupnya, terhindarnya perdosaan-perdosaan. Ada lagi yang memakai seperti yang saya sering terangkan. Allahu hadiri, Allahu nasiri, Allahu ma'i. Tidak berhenti. Oh, di waktu-waktu yang nyaman. Menjelang maghrib. Masuk dia di dalam zikir-zikir nafas. Ini sebuah khaifiat. Tata cara, teknik melatih diri. Riyadhah kita. Dengan menyebut tadi Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Allahu nasir, ngelihat kita. Allahumma aku bersama-sama dengan Allah. Maka dengan keadaan yang seperti itu, diperhatikan, dihunjamkan di dalam hatinya. Lalu agar itu menjadi jubahnya atau pakaiannya dia di dalam kesehariannya. Dia tidak lagi berbuat dosa. Paling tidak berkurang dia. Paling tidak penyakit-penyakit hati yang tidak disadari. Sudah barang tentu Allah pasti memaafkannya. Karena dia tidak tahu. Tetapi bertambah bersih hati itu. Bertambah tersingkir penyakit-penyakit hati. Betapa Allah membukakannya bertambah jelas gerangan. Yang dulu tidak disebut dosa, malah dosa ini. Kelihatan sangat jelas. Ainul Jamal. Dia merapat terus agar dia taqarrub ilallah, agar dia tidak membuat perdosaan-perdosaan. Sampai berhenti berbuat dosa, maka setelah itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala masalah kepangkatan. Apakah Allah akan mengangkatnya menjadi seorang aulia illah atau tidak? Dan di kelas itu hanya para waliullah saja yang tahu bahwa siapa yang menjadi wali. Termasuk kelasnya apa. Di dalam kitab-kitab saya lupa kitabnya apa. Syekh Ibnu Arabi menegur seseorang. Apakah engkau bernama Anu? Katanya. Kata orang itu, ya namaku Anu. Benar. Sesungguhnya engkau seorang wali katanya. Kepangkatanmu dalam kewalian itu adalah Anu. Dia terus pergi, tidak peduli. Ini dia. Ada yang mengibaskan tangannya lah gitu. Ada yang lain-lain. Menurut ekspresinya masing-masing. Ada juga yang berbincang, bercerita tentang sesuatu. Ada juga orang yang ingin melayani kita. Ingin berbuat khidmat dengan adab yang sangat baik.
Karena sebuah kemengertian. Saya membahasakan kita orang yang sampai ke arah sana lah, gitu. Karena kemengertiannya. Karena aku ingin ibadatku seperti beliau. Seperti kita menziarahi makam para aulia ilah, para wali. Ya Allah, berdoa setelah kita berkirim Fatihah, membaca aurad-aurad atau zikir di makam para wali. Atau kita barang siapa menziarahi Rasulullah SAW di Madinah. Yang diminta setelah kita membaca sholawat, setelah kita membaca suratul Fatihah, ya Allah limpahkan pula kepadaku sifat-sifat yang indah dari nabiku. Biar menghunjam di dalam dadaku dan aku memakainya di dalam kehidupan. Ini dia para sahabat sekalian. Semoga para sahabat sekalian bisa mengerti pengajian ini malam, khususnya buat saya juga, agar saya tidak juga terlalu banyak berbicara yang aneh-aneh. Semoga saya bisa mengerjakan apa yang saya bicarakan, tidak hanya berbicara kepada orang lain, dan saya takut dengan kemunafikan, sindik, itu yang kita takutkan. Termasuk nasib saya tidak tahu. Bagaimana keadaan saya di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Saya hanya bekerja dan berusaha, lalu mengajak para sahabat sekalian semua. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita atas apa-apa yang berbau perdosaan-perdosaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.